Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kami tim Sesepuh TV yang napak tilas ke pesarian Sesepuh Desa Sukonolo, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang, Jatim ini. Siapakah sesepuh yang berdakwah di sini? Ikuti terus penuturan kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Baik sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, saya sudah bersama Cak Wid yang ingin sedikit mengulas tentang sesepuh yang berdakwah di Desa Sukonolo, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang ini. Siapakah sesepuh ini? Beliau adalah seorang yang dulunya seorang pemuda yang amat punya kepribadian yang amat baik, dan beliau ini anak seorang abdi dalam, seorang senopati di era Mataram pada masa itu. Jadi orang tua mbahnya ini dulunya itu adalah abdi seorang senopati di kala itu. Dan semasa hidup di lingkungan seorang senopati, sang orang tua mbah ini sudah meninggal, dan akhirnya anak beliau mengabdi pada sang senopati itu, yang meneruskan itu. Boleh dikata orang mengatakan beliau adalah karena dia itu orang kepercayaan, dengan istilah orang itu mengatakan dia seorang cantrik seorang senopati. Itu meneruskan pengabdiannya orang tuanya kepada salah satu senopati Mataram kala itu. Dan semasa ada di lingkungan keluarga senopati, beliau ini karena dia seorang cantrik, dia itu kan setiap ada tamu atau tamu dari luar maupun dari mana saja,
itu harus melaporkan dulu kepada beliau, karena ini fungsi seorang cantrik itu seperti itu. Orang cantrik ini adalah abdi. Apa sih cantrik itu kan gitu ya? Orang mungkin penasaran, apa sih cantrik? Cantrik itu seseorang yang mengabdikan diri pada seorang yang pilihan beliau bahwa orang itu dapat dipakai panutan, panutan hidup beliau. Akhirnya dia mengikuti. Dan semasa ada di sana beliau berkembang menjadi seorang pemuda, dan selain dia itu menjadi pesuruh atau cantrik itu tadi yang disuruh untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sesepuh maupun sesama senopati Punggawa Mataram pada masa itu, beliau ini juga banyak belajar tentang ilmu sastra Jawa maupun ilmu kadipujayaan kepada beliau, kepada sang senopati. Dengan berjalannya waktu, beliau akhirnya memutuskan sebelumnya itu di sana beliau ini sang senopati masih menjabat, itu masih ya jadi cantrik. Setelah sang senopati sudah tidak menjabat lagi menjadi senopati, akhirnya beliau ini memutuskan untuk melanglang buana. Itu kalau istilah bahasanya sekarang itu merantau ya, merantau mencari penghidupan, di mana penghidupan mencari ketenangan hidup. Saya hidup di mana? Ya gitu. Ya. Dia itu akhirnya menelusuri dengan melakukan perjalanan melanglang buana. Itu kan istilahnya kan belum tahu tujuannya kemana ya. Dan setelah melakukan perjalanan yang amat jauh dari Mataram, akhirnya nyampailah di sini, dan disinilah tempat yang tepat untuk beliau di akhir hidupnya. Nah, disinilah beliau akhirnya mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan disinilah beliau akhirnya babat alas, buka desa di sini. Dengan berjalannya waktu, di sini akhirnya menjadi sebuah perkampungan. Nah, setelah menjadi perkampungan, berkembang menjadi desa. Karena beliau yang babat alas di sini, yang dulunya masih hutan belantara, dan oleh masyarakat di sini dipercaya bisa memimpin rakyat di sini, diangkatlah menjadi seorang demang atau kepala desa, yaitu Mbah Demang Lukojoyo. Ini beliau yang babat alas di sini. Tapi di sini banyak orang mengenalnya dengan sebutan Baraudo. Ya. Jadi beliau ini selain punya nama Demang Lukojoyo, beliau adalah Mbah Raudo. Mbah Raudo siapa ya? Mbah Demang Lukojoyo. Ya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya berkembang besar di sini, ya. Karena beliau di sini juga ya termasuk juga pengabdi masyarakat di sini, memimpin rakyat di sini. Karena sudah dirasa aman, dirasa sudah makmur di sini, beliau akhirnya kembali ke Mataram untuk menjemput anak istrinya untuk dibawa ke sini, dan disinilah beliau peristirahatan terakhir beliau. Dan di sini kan bersama keluarga. Di sini ada sang keluarga. Kalau kerabat itu entah misanan, entah minuman itu kerabat, entah saudara, atau sahabat itu kerabat. Tapi kalau ini keluarga, ya kita harus ngerti soal itu ya.
dan di sini bersama istri tercinta beliau, Mbah Sukmaningsih, istri tercinta beliau di sini, dan dimakamkan di sini. Ya. Baik sobat sesepuh TV dimanapun berada, itulah sedikit tentang cerita sesepuh yang budak Kerawang di sini, Mbah Demeng Lungkojoyo atau Mbah Rauda bersama sang istri Mbah Sukmaningsih. Mudah-mudahan ini mendapatkan pelajaran banyak dari beliau untuk bisa menjadi orang yang berbudi luhur, bisa mengabdikan diri pada masyarakat, pada bangsa dan negara ini. Dari kami akhiri cukup sekian. Bila ada penuturan kami, ada kurang lebihnya, ada kesilapan kami dalam menyampaikan, dan ini yang dapat saya ketahui dan cuman ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami akhiri, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.